Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang sudah sekitar 20 hari ini dengan lancar. Semoga Allah taala menerima amal ibadah puasa kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan yang suci ini, yaitu bulan yang dimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga di dalamnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan pertama kali bagi umat Islam, yaitu pada perang Badar. Dan juga bulan yang di dalamnya Allah Ta'ala melipat gandakan setiap amal ibadah. Dan juga bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam, seandainya kita beribadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang sangat masyhur, setiap khatib dan para dai telah menyampaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap kita menginginkan dosa-dosa kita diampuni. Pasti setiap kita menginginkan di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, sebanyak mungkin agar memperoleh pahala yang berlimpah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan beberapa hal atau beberapa perbuatan dosa yang menyebabkan pahala puasa kita itu sirna atau bahkan puasa kita itu menjadi batal. Di antaranya yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya di antara yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja dan lain-lain. Akan tapi ada beberapa hal perbuatan yang dapat membahayakan puasa kita. Mungkin di antara kita tidak menyadarinya, yaitu dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah lisan ini Allah dan Rasulnya banyak sekali menerangkan dalam hadis-hadisnya dan juga dalam ayat Al-Quran tentang lisan ini. Di antara dosa-dosa yang membahayakan di bulan Ramadan ini yang disebabkan oleh lisan, yang pertama kali yang saya susun di sini yang pertama adalah yaitu mencela orang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwasanya mencela orang hukumnya haram, baik di bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ada seseorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna imra'atan kanat taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dia ini salat malam. Jadi salat wajibnya yang 5 waktu itu beres. Kemudian wa tasumun nahar, dan dia ini berpuasa di siang hari, puasa sunnah. Jadi puasa Ramadannya 30 hari beres. Kemudian dia ini adalah orang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Kemudian wanita ini melanjutkan, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi wanita ini sering mencela tetangganya dengan lisannya. Kemudian apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha innaha min ahlin nar.
Sesungguhnya tidak ada kebaikan terhadap wanita tersebut, karena sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan betapa hebatnya wanita ini yang dikisahkan tadi. Jadi dia ini orang yang rajin qiyamul lail, salat tahajud, salat wajibnya beres. Kemudian rajin puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Daud, puasa Ramadannya beres. Kemudian rajin bersedekah. Ini semua adalah amalan-amalan yang hebat dalam Islam. Akan tetapi semua amalan hebat ini menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu dosa, yaitu sering mencela tetangganya dengan lisannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini marilah kita jaga lisan kita. Jika kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, ya minimal kita diam saja, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan kepada hewan pun pernah dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, dia mengatakan, wallahi la yahillu laka an tu'dhi kalban wala hinziran fa kaifa tu'dhi musliman. Demi Allah, tidak halal bagimu engkau menyakiti anjing atau babi tanpa ada alasan. Jadi tiba-tiba dilempar atau tiba-tiba dipukulin tanpa alasan. Itu haram kata beliau. Maka bagaimana mungkin kamu akan menyakiti seorang muslim? Oleh karena itu para jamaah, pada bulan suci ini kita jaga lisan kita dari mencela orang lain. Itu yang pertama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu adalah berbohong. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yada' qaulaz zur aw amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menahan dari perkataan dusta atau perbuatan menipu di bulan Ramadan, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan dia menahan lapar dan dahaga. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa orang yang berbohong yaitu sia-sia. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau berbohong di bulan puasa maka batal puasanya, harus dia qadha di bulan seterusnya. Kemudian pendapat ulama yang lain, puasanya tidak batal, tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali dalam puasanya. Jadi intinya berbohong ini sangat berbahaya, sangat berdampak pada puasa kita. Paling minimal tadi puasa pahala puasa kita tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bohong ini yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya kalian berbohong. Jadi selalu berbohong sampai Allah Ta'ala menuliskan di sisinya bahwa kalian adalah orang yang pendusta. Itu orang-orang yang sering berbohong. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah berdusta. Jadi kita jauhi berdusta meskipun hal yang sepele. Jadi ya solusinya kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya minimal diam. Biar supaya puasa kita ini tidak diisi dengan mencela atau berbohong, lebih baik diam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu adalah ghibah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya para jamaah, wahai orang-orang beriman, jauhilah atas kalian saling berprasangka buruk terhadap satu sama lain. Kemudian janganlah di antara kalian saling membenci, dan janganlah kalian mencari kesalahan saudara kalian. Apakah kalian senang apabila kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Pasti kalian akan jijik terhadapnya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Oleh karena itu yang ketiga ini para jamaah yaitu menggibah. Di sana dijelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah suuzon, kemudian membenci, kemudian menggibah. Jadi ini semua dosa-dosa yang dapat membuat pahala puasa kita menjadi hangus. Oleh karena itu hendaknya kita jauhi dari berburuk sangka, kemudian membenci, kemudian juga menggibah. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh para sahabat, apa itu ghibah? Mungkin di antara kita belum mengerti ya tentang lebih detailnya tentang ghibah.
Rasulullah SAW menjawab, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi kita ngomongin orang tanpa sepengetahuan dia. Jadi yang sesuatu dia ini tidak suka atau aibnya dan lain-lain. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, kalau yang saya ceritakan itu yang saya gibahkan itu adalah memang benar ada pada dirinya. Misalnya dia ini ada panunya dan seterusnya sebagai contoh saja benar ada pada dirinya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kalau memang benar ada pada dirinya, maka itulah yang namanya ghibah. Akan tapi kalau engkau bohong menceritakan saudaramu, maka itu adalah fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah telah memberikan solusi kepada kita di ayat seterusnya tadi dalam surat Al-Hujurat tadi ayat ke-10 Allah taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai para manusia, sungguhnya aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian aku jadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal, saling berteman. Maka sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan akan memberitahukan segala apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini adalah ghibah atau menceritakan saudara kita sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan, di antaranya adu domba, kemudian menfitnah, dia tadi menggibah, berbohong, dan seterusnya masih banyak lagi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini marilah kita jaga lisan kita bersama. Jangan sampai kita berbohong, kemudian jangan sampai menghina orang, jangan sampai kita menfitnah, menggibah, dan seterusnya. Lebih baik kita diam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Semua kita sudah kenal pasti Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis arba'in yang di antara kita pasti hafal hadis arba'in. Nah, alhamdulillah. Ya, yang pernah belajar pasti hafal hadis arba'in. Di antaranya hadis yang ke-29 Siapa yang di antara kita yang hafal hadis 29? Jadi dalam hadis arba'in hadis yang ke-29 Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, kuffa alaika hadha. Jadi Rasulullah SAW memegang lidahnya, wahai Mu'az, jagalah ini olehmu, jagalah lidah ini olehmu. Kemudian Mu'az berkata, qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa atau akan kami dituntut atas apa yang kami katakan? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Sakilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim, au qala fi riwayah ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dalam bahasa Arab Rasulullah SAW mengatakan sakilatka ummuka. Jadi dalam bahasa Arab artinya bentuk celaan semoga ibumu kehilanganmu, atau lebih gampang kita pahami, celaka engkau wahai Mu'az, bukankah yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam api neraka dilemparkan, dibolak-balikkan di atas punggung mereka, dalam riwayat lain di atas hidung mereka, melainkan sebabnya adalah buah lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali hadis-hadis, bahkan ratusan lebih tentang masalah lisan ini. Di antaranya juga dalam hadis arba'in banyak sekali kita temui yang kita kalau hafal banyak sekali kita temui tentang lisan ini. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyari an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu dikatakan buruk kalau dia ini merendahkan orang muslim yang lain. Jadi itu juga perbuatan dosa dari lisan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sungguhnya mencela seorang mukmin itu adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah lisan ini. Oleh karena itu para jamaah, untuk sebagai penutup saya akan menegaskan apa yang Rasulullah SAW janjikan kepada umat-umatnya yang menjaga lisannya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
barang siapa yang mampu menjaga antara dua bibirnya, kemudian antara dua pahanya, maka aku akan jamin baginya surga. Jadi maksudnya di antara kedua bibir yaitu lisan, ya, menjaga lisannya, ucapannya dia jaga, kemudian menjaga di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya. Jadi dijaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kata Rasulullah SAW, aku akan menjamin baginya surga. Kemudian juga di antara hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Arba'in, ya, dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-28, Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sungguhnya budi pekerti itu adalah sesungguhnya kebaikan itu adalah budi pekerti. Jadi baik dalam bertutur kata dan seterusnya. Dan dosa itu adalah apa yang mengganjal di dalam hati kita, dan kita tidak suka kalau ada orang lain yang mengetahui dosa itu. Nah, jadi itu kata Rasulullah SAW. Dan juga di antara janji Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang menjaga lisannya, dia jauhi dari debat yang tidak ada faedahnya, kemudian dari dosa-dosa yang lainnya, ghibah, kemudian mencela orang, berbohong dan seterusnya, maka kata Rasulullah SAW, maka kelak dia akan berada di dekatku di surga. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada diri pribadi dan juga para jamaah sekalian, hendaknya kita menjaga lisan kita di bulan yang suci ini. Janganlah kita nodai bulan ini dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, berbohong dan seterusnya. Jadi semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, dan semoga Allah Ta'ala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Jadi sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.